Dokter tadi kan juga disebut di wajah kita, di tubuh ini kan banyak sekali jaringan-jaringan yang kayak kabel, yang ruwetnya minta ampun ya dokter. Nah, saya sendiri ini berkaca dari pengalaman waktu pasang behel, kita harus rongsen dulu untuk melihat. Nah, apakah untuk melakukan tindakan filler atau tindakan implan atau perawatan payudara lain maupun di payudara ataupun di wajah yang filler-filler tadi, apakah perlu dilakukan prosedur khusus untuk melihat ini disuntikannya di mana ya, gitu-gitu, atau bagaimana dokter? Untuk tindakan filler yang di wajah tidak. Kita tidak perlu melakukan kalau mau pasang behel panoramik dulu kan, ronsen panoramik gitu ya. Nah, kalau tidak. Tapi itu dokter harus paham. Karena kabel-kabel yang ruwet tadi, pembuluh darah, sistem saraf, itu tidak cuma satu tipe. Ada yang namanya itu variasi normal. Misalnya, harusnya pembuluh darah yang di sini tuh arahnya ke atas, tapi ada beberapa yang arahnya lurus. Dokter harus tahu, gitu. Dokter harus tahu. Makanya selalu tindakan analisa dokter itu di awal sangat penting. Apa yang diperlukan oleh si pasien akan ditempatkan di mana fillernya. Jadi nggak langsung asal coblos gitu juga nggak benar gitu. Makanya itu yang perlu diperhatikan. Basic knowledge dari dokter itu penting banget. Gitu. Ketika pengetahuan atau ilmu dasarnya aja nggak ada, itu serem banget. Gimana caranya itu salon-salon bisa langsung suntik bibir, suntik dagu, suntik hidung. Mereka nggak belajar loh tentang itu. Ini bukan tentang masalah, wah dokter Mita nih, parah nih, nggak mau kesaing. No, bukan tentang itu. Bukan tentang itu. Kita mengedukasi seperti ini adalah untuk keselamatan pasien. Balik lagi kayak tadi di awal kita sebut bahwa nomor satu adalah keselamatan pasien. Maka tindakan juga harus menomorsatukan keselamatan pasien. Gimana mau keselamatan pasien nomor satu kalau yang injektornya, tukang suntiknya, nggak tahu tentang anatomi gitu. Nggak tahu tentang pembuluh darah di sini ada apa aja, persilangannya di mana, dia keluar dari mana, nanti di sini nyilang sama apa, dia nggak ngerti. Terus keselamatan pasien ditempatkan di mana tuh kalau di tangan orang-orang yang kayak gitu. Gitu. Benar sekali, berarti memang bukan perawatan yang bisa dilakukan asal-asalan ya, karena biayanya bakal jauh lebih besar yang kita keluarkan. Nah, dokter, kembali lagi soal korban malapraktik, mungkin ini Tribuners penasaran kalau misalnya sudah terlanjur menjadi korban, apakah bisa kembali ke sedia kala? Apakah bisa kembali ke sedia kala? Jawabannya dua, bisa iya, bisa enggak. Contoh, untuk kasus yang Nona M kemarin, karena infeksinya berulang terus sampai 2 kali dia operasi dan ini direncanakan yang ketiga, dokter bedah plastiknya sempat menyarankan kalau mau total sembuh, tidak ada infeksi lagi, maka payudaranya diangkat. Oke. Ya kan? Jadi tadi kalau pertanyaannya seperti yang Mbak Hana tanyakan, bisa sembuh nggak? Bisa iya, bisa enggak. Tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan separah apa. Kalau parah banget, ya tidak menutup kemungkinan semuanya harus diangkat untuk menghindari tadi infeksi yang berulang terus gitu. Berarti kembali lagi ya, di balik indahnya filler payudara ini kita tidak tahu bahaya macam apa yang mengintai kita, seberapa besar bahayanya, karena sekali rusak. Ya, itu tadi. Betul, makanya tadi saya sampaikan di awal tadi ya, hati-hati, jangan mudah tergiur. Kalau misalnya kita mendengar ada, ditawarin misalnya filler payudara misalnya, cari dulu, cari tahu lebih lanjut. Tanyakan, satu, yang ngerjain dokter atau bukan, keamanannya gimana, gitu. Sedangkan dokter aja, ini udah dilarang loh. Dokter bedah plastik, Mbak Hana boleh cek di seluruh Indonesia, tidak ada yang ngerjain. Dokter spesialis kulit, cek seluruh Indonesia, nggak ada yang ngerjain filler payudara. Memang karena tidak boleh, gitu. Tidak boleh. Hanya Anda yang mengontrol penghasilan Anda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.